Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Healthies, jumpa lagi dengan saya Doken dalam acara Info Podcast, informasi, promosi, dan edukasi kesehatan yang merupakan kolaborasi Dinas Kesehatan Kota Depok dengan Ide Podcast Korpri Kota Depok. Sobat Healthies, sering gak nih akhir-akhir ini ya dengar berita gitu, misalnya nih banyak mahasiswa yang bunuh diri, gantung diri, atau terjun dari gedung-gedung bertingkat gitu ya. Sebenarnya ada apa sih dengan mahasiswa zaman now ini ya? Bagaimana dengan kesehatan mental mereka? Nah, kebetulan hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial. Di depan saya sudah ada dua orang. Yang pertama adalah beliau ini adalah seorang akademisi, yaitu seorang dosen FKM UI, yang kebetulan dosen saya juga nih. Ya, beliau ini adalah dosen yang muda, energik, cantik lagi ya. Dan beliau ini selain dosen juga ternyata concern banget terkait masalah kesehatan mental ini. Oleh karena itu, ya kita akan bahas masalah kesehatan mental ini. Langsung saja kita bertemu dengan narasumber kita, yaitu Dr. Gigi Masyitoh Basabih Mars. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Dr. Masyitoh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokyen sudah diundang ke acara podcast ini. Iya, sama-sama Bu. Biar akrab saya panggilnya Bu Titoh aja boleh ya Bu? Boleh. Nah, kebetulan Bu Titoh juga hadir nggak sendiri ya Bu ya? Betul. Jadi di sini saya lihat ada mahasiswa nih, mahasiswa berjaket kuning. Kalau jaket kuning udah ketahuan ya dari mana ya Bu ya? Ya, yaitu ada kakak ya, kakak Kesa Ikhwanda SKM. Assalamualaikum Kak Kesa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Kak Kesa? Baik, alhamdulillah. Ya, kebetulan Kak Kesa juga concern juga nih ya, project kelompoknya ya terhadap isu kesehatan mental. Iya. Ya, kalau gitu saya mau tanya dulu nih sama Bu Titoh nih Bu. Bu, kenapa nih Bu Titoh ini saya dengar di kampus tuh sebagai dosen yang benar-benar concern sama kesehatan mental, atau apa memang Ibu ini mengajar kesehatan mental atau gimana nih Bu? Iya. Terima kasih Dokyen ya. Jadi sebetulnya saya tidak punya background tentang kesehatan mental. Secara ilmu saya tidak miliki gitu. Saya bukan psikolog, saya bukan psikiater gitu. Tapi kembali kepada pertanyaan kenapa concern. Yang pertama itu melekat pada peran saya sebagai dosen. Karena saya dosen, saya pendidik, dari serangkaian tugas kita itu mendampingi mahasiswa menjalani masa studinya. Nah, seringkali di dalam menjalani masa studi, mahasiswa yang jadi penghambat itu bukan soal kognitif. Jadi bukan soal saya nggak bisa ngerjain skripsi, saya nggak bisa ngerjain tesis, bukan soal itu. Tapi yang seringkali kita hadapi adalah kemampuan mereka dalam mengelola tekanan. Nah, itu yang kemudian mengakibatkan menghambat. Nah, sebenarnya semua berawal dari situ. Dari awal sebetulnya saya beberapa kali mendapatkan mahasiswa dengan kasus seperti itu. Tapi yang paling mengena, yang kemudian akhirnya membuat saya I have to do something gitu. Itu karena saya pernah punya mahasiswa bimbingan saya yang satu waktu menelpon dan dia mengatakan, ibu saya ingin bunuh diri. Waduh. Jadi dia sebetulnya menelpon saya meminta maaf. Dia meminta maaf. Kayak perpisahan gitu Bu? Iya, perpisahan. Jadi dia telepon minta maaf. Mahasiswa ini sudah lama hilang. Dia anak daerah pada waktu itu masa pandemi. Jadi dia berada di daerahnya gitu. Terus dia bilang, ibu sudah membimbing saya sekian lama dan seterusnya. Saya minta maaf, saya tidak bisa memenuhi ekspektasi ibu dan seterusnya. Terus saya kaget, kenapa gitu. Terus dia bilang, saya sudah tidak ada gunanya hidup Bu, saya ingin mengakhiri hidup saya. Dia bilang gitu. Saya minta maaf ya Bu, saya minta maaf, sambil nangis gitu, luar biasa. Itu kali pertama saya mendapatkan telepon seperti itu, yang kemudian mengakibatkan saya sendiri tidak bisa berkata-kata. Saya langsung duduk lemes. Tapi saya bersyukur pada saat bicara dengan dia saya bisa tenang. Langsung saya menghubungi di kampus gitu ya, beberapa yang punya kompetensi. Dan kemudian dibantulah anak ini gitu ya, dirangkul. Jadi kalau ditanya kenapa saya concern, sebetulnya pemicu utamanya adalah kasus mahasiswa saya yang ingin bunuh diri itu. Oh gitu. Jadi memang mungkin mahasiswa ini banyak tekanannya gitu kali ya Bu ya.
Nah, saya juga mau tanya nih sama Kak Kesa nih, sebagai mahasiswa gitu ya, apalagi mahasiswa UI gitu. Saya sih dengar katanya gampang, susah masuk, susah keluar juga gitu nih Kak Kesa. Bagaimana nih tekanan kuliahnya Kak Kesa, kan sekarang S2 ya. Iya. Nah, selama S1 kemarin gimana nih akhirnya bisa melanjutkan S2? Pasti banyak banget tekanannya nih. Ya kalau misalnya bicara tentang tekanan ya, mungkin lebih kepada memang itu tugas sebagai mahasiswa yang harus dilakukan seperti itu ya. Kalau misalnya dulu S1, memang kita kan kalau misalnya mahasiswa ya berhadapan dengan tugas kuliah, kemudian juga berhadapan dengan kalau bisa dibilang dengan deadline yang lumayan dekat ya. Bahkan dalam seminggu itu mungkin ada 3-4 kegiatan atau deadline yang harus dilakukan, diselesaikan sesuai batas waktunya. Dan itu juga pertama kali juga. Kalau dulu kan kita nggak pernah tahu ya, misalnya kalau ada pengumpulan tugas, ada sistem, dan harus tepat waktu, bahkan tidak boleh telat sama sekali. Jadi kalau misalnya diartikan bahwa ada yang seperti tadi disampaikan, ya mungkin lebih kepada mungkin tugas-tugasnya seperti itu. Kemudian juga mungkin kan ini kita di S1 maupun S2 kan statusnya sebagai mahasiswa ya, bukan lagi siswa seperti itu. Jadi kalau misalnya dibilang mahasiswa berarti tanggung jawabnya juga banyak, terutama dari segi akademik, organisasi mungkin yang kalau misalnya diambil oleh mahasiswa. Jadi kalau ditanya ke saya pribadi, sebenarnya mungkin kalau misalnya ditanya itu tantangan atau segala macam, mungkin ya lebih kepada itu sebuah proses ya. Kalau misalnya untuk mendapatkan gelar atau dan segala macam, mau S1, S2 sih ya sebenarnya itu lagi. Tantangan tadi, proses tadi seperti itu. Oke. Tapi kan berarti tiap orang ini akan berbeda-beda ya Bu ya. Tiap orang ini dalam menghadapinya, menjalaninya gitu. Nah, kira-kira Ibu melihat mahasiswa zaman now ini gimana sih Bu? Kalau Ibu bandingkan dulu zaman kita mahasiswa gitu ya, terus sekarang Ibu sekarang sudah menjadi dosen, melihat mahasiswa zaman sekarang ini bagaimana nih terkait kesehatan mentalnya Bu? Iya, jadi kalau kita lihat semakin, jadi gini ya Dok Ian ya. Misalnya saya generasi X, saya dibesarkan oleh generasi baby boomer. Kemudian yang bawahnya ini anak-anak bawah saya dibesarkan oleh generasi saya misalnya generasi X. Jadi memang secara pola asuh jadi berbeda. Pola asuh berbeda kenapa? Karena dunianya berbeda. Misalnya kalau zaman dulu kita mau makan nunggu orang tua kita masak dulu. Anak sekarang mau makan tek GoFood datang kan misalnya begitu. Jadi memang ada perbedaan, generasinya memang berbeda gitu. Dan kita tidak bisa serta-merta membandingkan mereka dengan generasi kita dulu misalnya begitu. Nah, anak-anak sekarang itu seperti tadi diceritakan Kesa, misalnya tekanan deadline gitu ya, ujian kalau udah berurut-urut gitu kan, dan deadline bener nggak boleh telat. Tapi ternyata dalam perjalanannya masalah itu bukan yang kami temukan, utamanya tidak datang dari perihal pendidikan. Oh, jadi bukan tugas-tugas itu bukan, ya Bu? Utamanya tidak datang dari situ. Kalau ini pun udah ada pergeseran ya, selama saya mengajar ini ada pergeseran gaya juga. Kalau zaman dulu, nggak zaman dulu sih, saya mengajar sudah 10 tahun lah ya. 10 tahun saya mengajar. Itu di awal-awal masa saya mengajar itu umumnya kejadian itu kita temukan pada saat tugas akhir. Entah skripsi gitu ya, entah tesis. Pokoknya tekanannya makin banyak ya Bu. Tekanan makin banyak. Kalau generasi sekarang agak beda nih. Yang anak-anak baru nih justru awal masuk kayak shock gitu ya, dengan pola pendidikan di kampus, dari SMA pindah ke kampus. Beda banget gitu ya Bu? Beda banget. Nah jadi itu saja udah dua hal yang berbeda. Padahal masa rentangnya tuh sama, masih nggak jauh. Nah anak-anak ini tadi saya ceritakan sama Dokian bahwa tidak semua datang karena masalah akademis. Akademis seringkali cuma jadi pemicu. Jadi seperti saya ceritakan mahasiswa saya yang mau bunuh diri tadi itu, problemnya adalah keluarga, datang dari keluarga, dan dalam banyak kasus datang dari keluarga. Entah orang tuanya mau bercerai, entah orang tuanya sakit, entah secara finansial dia sangat susah sekali, gitu ya. Jadi seringkali itu datang dari keluarga. Nah itu yang kemudian pada saat dia di rumah banyak masalah, tidak melulu karena orang tuanya yang tidak perhatian sama anak, enggak juga gitu. Kadang-kala orang tuanya juga perhatian, tapi orang tuanya memang akan bercerai misalnya gitu. Nah itu juga seringkali menjadi beban tersendiri. Dan pada saat dia skripsi ketemulah dengan mulai ngumpulin data, susah di lapangan, atau mungkin dosennya susah ditemui, deadline udah deket. Nah
Makin deh ya, Bu. Ya, satu padu deh itu. Gitu. Oke, jadi kalau Kak Kesa gimana nih? Sempet nggak nih ngalamin masa-masa itu gitu dari mulai awal masuk kuliah, apa kaget atau gimana gitu, terus pas menjalani kuliah gimana, skripsi gimana gitu? Ya, pastinya awal mula kaget ya. Juga ya. Kaget juga. Karena sebelumnya kan belum pernah mendapatkan sistem seperti ini. Kayak saya kan anak yang paling ujung. Dari USA katanya Ya, nih? ujung Sumatera atas Aceh gitu ya. Oke. Jadi kalau singkat USA. Jadi kan pas pertama kali dengan sistem yang ada memang terkejut seperti itu ya. Pasti juga heran gitu, segala macam. Apalagi untungnya memang waktu awal itu ada yang namanya OBM. Apa itu? Orientasi belajar mahasiswa bagi mereka yang S1. Yang awal masuk mereka dikasih tahu dulu terlebih dahulu terkait dengan sistem-sistem yang ada seperti itu. Tapi bukan ospek gitu ya? Bukan. Ya? Jadi Oke. pembelajarannya seperti apa, kemudian juga untuk media online yang akan digunakan seperti apa. Kalau ditanya terkejut, pasti terkejut awalnya. Tapi kan lama-lama kan nikmatin proses, ternyata nggak sendiri. Seperti itu kan, bareng-bareng juga sama mahasiswa lain yang kebetulan seangkatan dan segala macam. Jadi nggak sempat stres ya? Stres mungkin ada juga seperti yang disampaikan oleh Bu Tito mungkin ya Dok ya, lebih kepada mungkin udah menjelang tugas akhir seperti itu ya. Atau dulu mungkin ada matkul yang ditakutkan gitu ya. Dosen killer gitu. Matkul yang ditakutkan lebih tepatnya ya. Karena kalau mahasiswa baru tuh biasanya kalau yang FKM itu ada di setiap Rabu tuh biasanya takut tuh ada matkulnya gitu ya. Wah, apa tuh? Kode. Ya, seperti itu. Jadi kalau ditanya terkejut, pasti terkejut. Cuman pas prosesnya ternyata dinikmati bersama ya, sama teman-teman juga. Ya lama-lama ya terbawa enjoy juga seperti itu, Dok ya. Oke. Jadi Bu, kalau Ibu melihat fenomena ini mahasiswa, apalagi Ibu sendiri kan menghadapi langsung gitu ya, ada yang sampai curhat, ada yang sampai nelpon. Jadi upaya Ibu gimana nih Bu untuk memitigasi itu supaya tidak semakin banyak mahasiswa yang mengalaminya? Iya, jadi saya punya prinsip kalau saya tidak bisa mempengaruhi orang lain, minimal saya dulu gitu. Kebetulan dulu-dulu itu yang awal-awal generasi awal mahasiswa dengan mental health issue ini, saya biasa partner sama ibunya. Ini generasi awal nih, partneran sama ibunya karena dia biasanya memanfaatkan bantuan psikolog di luar kampus gitu. Jadi saya update-nya sama ibunya biasanya. Makin kemari itu beda gayanya. Ada mahasiswa yang butuh bantuan psikolog, butuh bantuan psikiater, tapi nggak punya uang. Dia anak daerah, di sini dia kos misalnya. Dia mesti ngomong sama siapa coba? Jangan-jangan orang tuanya juga nggak tahu gitu. Dalam ya, banyak kesempatan orang tua tuh nggak tahu, Dok ya. Itu dalam banyak kesempatan nggak tahu. Jadi anak ini berusaha kelihatan baik-baik aja, mungkin dia juga nggak mau nyusahin orang tuanya. Nah jadi variannya itu lumayan variannya. S1, S2 tuh biasanya umumnya beda, penyebabnya tuh beda. Nah, karena saya sudah beberapa kali mendapatkan mahasiswa dengan struggling lah gitu ya, struggling cukup di masalah kesehatan mental, lambat laun kita tuh kayak punya alarm gitu, kayak punya sensor. Jadi biasanya cara saya melakukan kampanye ala saya, setiap kali saya masuk kelas, apapun mata kuliah yang saya ampu, saya selalu menjelaskan bahwa kita sekarang sedang berjuang, ada masalah mental health gitu. Nah, kalau buat anak-anak mahasiswa yang merasa nggak enak ini gitu loh. Dan itu saya tidak cuma sekali. Kalau saya punya sesi mengajar 16 sesi, itu saya bisa 8 kali dalam satu semester tuh saya mengulang informasi yang sama ke mahasiswa. Pertanyaan berikutnya, apakah terjaring? Terjaring, Mbak. Oh, terjaring ya? Terjaring. Nanti ada saja, walaupun tidak orang yang bersangkutan, temennya WA ke saya, Bu, si A butuh bantuan. Kita ngantri Bu di psikolog sekian lama gitu. Itu langkah pertama saya. Dan saya ngomong ke dosen-dosen lain biasanya. Saya geremeng-geremeng gitu. Pokoknya meramaikan suasana teman-teman dosen yang dosen-dosen muda lah gitu ya, yang tempat nongkrong tuh biasanya udah cukup aware karena saya ulang-ulang berkali-kali. Lalu berikutnya adalah karena saya dosen sebagai pembimbing juga, selain saya mengajar saya membimbing juga. Setiap kali saya memulai proses bimbingan, saya mengulang informasi itu. Dan saya berusaha menyampaikan ke mereka, it's okay. Kalau kamu nggak okay tuh it's okay, nggak apa-apa gitu. Jadi tenang aja, pelan-pelan, perlahan. Saya bilang gitu.
Nah itu saya ulang-ulang, selalu saya ulang-ulang. Dapat nggak? Dapat. Saya punya mahasiswa bimbingan 7, itu 3 dengan case-case seperti itu. Banyak. Jadi 3 dari 7. banyak. Berarti hampir 50%-nya. Banyak banget sebetulnya case-nya dengan varian macam-macam ya. Ada yang depresi, ada yang ansietas, ada yang stres. Nah jadi karena saya mengulang-ulang, kemudian di satu kesempatan mahasiswa itu bisa dengan mudah mengakses WA saya dan menjelaskan situasinya. Karena kenapa? Karena saya udah ulang-ulang dan mereka tidak lagi merasa itu tabu, tidak lagi merasa itu malu, karena saya meresponnya ya biasa aja kayak orang sakit fisik yang lainnya. Jadi kuncinya tuh mendeteksi dari awal. Nah saya semakin kemari semakin banyak belajar gitu ya. Jadi dari kampus juga kadang kita dikirim ada pelatihan misalnya tentang bunuh diri, tentang komunikasi aktif, terus kemudian tentang first aid, psychological first aid misalnya. Nah lumayan lah sedikit-sedikit makin tuh bertambah nih ininya ya Bu. Sedikit-sedikit nambah lah gitu. Kita nggak tidak masuk pada area pengobatan terapi, itu kita nggak masuk area itu. Jadi saya hanya memanfaatkan peran saya sebagai pendidik, peran saya sebagai dosen yang membimbing anak ini, menemani dia. Saya bilang sama mahasiswa itu biasanya pendekatannya berbeda, tidak disamakan dengan mahasiswa lain. Jadi kadang-kala dia kalau bimbingan bareng gini, dia nggak akan biasa aja gitu ya Bu. Iya. Tapi sebenarnya progresnya nggak maju-maju. Biasanya intervensi saya tidak pernah di muka teman-teman yang rame-rame. Saya japri sendiri atau saya telepon. Jadi saya telepon, kamu gimana kabarnya, kamu sehat, ini. Ibu mau nanya dong kamu ini. Dan saya tidak menanyakan skripsinya, saya tanya kabar ya. Nah nanti pelan-pelan dia mulai mau cerita. Nah nanti kalau dia sudah mulai cerita, terus dia sampaikan biasanya, saya takut ini Bu, saya takut itu, macam-macam lah gitu. Nanti pelan-pelan saya membantu dia juga menata satu-satu, apa takutnya kamu, oke kalau gitu terus harus bagaimana gitu. Dan saya selalu sampaikan ke mahasiswa saya itu, saya selalu bilang, kamu tidak sendiri, kamu punya pembimbing, kita jalani ini sama-sama gitu. Jadi ternyata yang mereka butuhkan hanya sedikit perhatian ya. Sebenarnya sih kayaknya begitu ya, karena saya juga kan bukan orang yang ahli di bidang itu, saya nggak ngerti. Kecuali kalau mahasiswa saya butuh, misalnya dia sudah ngantri lama, nah saya bantu akses, tolong bantu mahasiswa saya sepertinya emergency gitu. Nah nanti baru dia dibantu. Dan pada beberapa kasus seperti yang tadi saya cerita, mahasiswa saya mau bunuh diri itu akhirnya selesai, walaupun hampir DO. Sudah akan DO di semester itu kalau dia tidak selesai karena masa studinya sudah lewat jauh. Saya kerjasama sama psikolognya, jadi kita tektokan gitu. Dan di banyak kesempatan saya suka japri telepon dengan psikolog gitu, temen yang psikolog. Mahasiswa gue gini, gue ngomongnya mesti gimana ya? Cara ngomongnya gimana sih biar dia nggak, ntar jangan-jangan gue yang jadi beban malah gitu ya Bu. Nanti jangan-jangan Bu Tito WhatsApp lagi nih gitu kan. Kadang-kadang kan kita nggak tahu ya pola pikirnya orang-orang yang punya kecemasan tinggi misalnya. Nah akhirnya teman-teman tuh biasanya ngasih tahu teman-teman psikolog, ngomongnya gini toh, lo jangan nyinggung ini misalnya. Ya jadi memang harus minimal ada teman ngobrol gitu kali ya Bu ya. Nah Kak Kesa, ini sebagai mahasiswa nih, kadang apakah mahasiswa zaman sekarang itu lebih cenderung individualis gitu, sendiri gitu, nggak punya teman? Gimana nih yang Kak Kesa rasakan itu? Apakah teman-teman memang ini kayaknya, apalagi S2 ya, dengan berbagai latar belakang ya. Kalau S1 mungkin masih sama-sama ya dari sekolah. Kalau S2 ini kan latar belakang yang sangat bervariasi. Apakah jadi oh iya ya ini kayaknya saya memang harus jalan sendiri nih ya, atau gimana gitu? Aduh, pertanyaannya berat ya. Berat ya. Ternyata ya. Berat sekali ya. Karena kalau saya ditanya mahasiswa zaman now, kayaknya saya bukan mahasiswa zaman now. Saya zaman bilang. Gitu ya. Kurang lebih gitu. Kalau tadi saya sebenarnya sepakat sama yang disampaikan Bu Tito. Jadi saya kebayang bahwa kalau seandainya saya kenal Bu Tito dahulu, sejak awal, mungkin ketakutan atau kecemasan yang saya pernah rasakan dulu waktu di kelas ataupun dan segala macam mungkin akan teratasi, lebih terkontrol gitu kan. Bahwa sebenarnya kan tadi disampaikan bahwa butuhnya teman komunikasi. Setidaknya adalah paling penting sebenarnya perhatian tadi ya juga disampaikan oleh Bu Tito. Jadi kalau misalnya saya dulu itu sudah ketemu duluan sama Bu Tito, mungkin saya S1 nggak akan
takut Kenapa gitu ya, nih? mungkin Lebih pede lebih gitu. pede gitu ya, terkait hal Walaupun itu. begitu tuh ternyata ketua BEM juga ya Bu ya, dulu Ketua ya. BEM FKM UI. Kalau Iya. ketemu Bu Tito sejak awal jadi ketua apa nih? Mungkin lebih tinggi, mungkin presiden gitu ya. Oke. Seperti itu. Tapi kalau misalnya dibalik lagi tadi S2 memang banyak kesibukan masing-masing ya. Tapi mungkin yang paling penting mungkin kalau menurut saya pribadi adalah bagaimana kita memposisikan diri, bagaimana kalau misalnya emang itu saat kuliah, ya udah kuliah aja gitu. Kalau misalnya saat kerja memang ada beberapa kan memang ada kesibukannya, apalagi gap umurnya juga sangat jauh ya. Dengan berbagai latar Jadi belakang jangan ketahuan. gitu. Tapi kalau misalnya saya pribadi ya saya menganggap bahwa mungkin kalau saya ya ini kakak saya, ya udah jadi pertemanannya adalah sebagai kakak gitu, jadi kayak gitu, jadi nggak terbatas mungkin karena udah masuk jadi atasan atau apa gitu ya, nggak ada gitu, jadi ya bagi saya mungkin enak komunikasinya di situ seperti itu gitu sih Dok Yan. Kalau Dok Yan gimana? Gimana ya? Saya nanya Bu Tito aja deh. Ya Bu, jadi kan tadi perlu pendampingan. Nah, seberapa concern nih Bu selain ibu gitu ya? Bagaimana dengan kampus gitu Bu? Kampus ini sejauh mana nih ikut juga apa ya, menjaga si mahasiswa ini? Iya, jadi kalau Dok yang dengar ya, beberapa waktu lalu UGM itu mengeluarkan semacam kebijakan, saya rasa saya kurang tahu persis, saya lihat di surat kabar mengenai dosen killer sudah tidak boleh ada lagi gitu ya, kira-kira narasinya kurang lebih gitulah. Nah, bagaimana dengan di UI sendiri? UI concern, iya jelas concern. Jadi ini berdasarkan pengalaman saja. UI punya klinik Makara namanya. Itu untuk pemeriksaan fisik, melayani juga mental ya. Jadi mahasiswa konseling lah di sana. Begitu mahasiswa masuk, UI itu ada program screening. Mahasiswa yang terdeteksi terjaring dari situ, kemudian langsung di follow up gitu di ya, follow Bu? up, Okay. di follow up. Nanti dilihat, dievaluasi lagi perlu bantuan psikolog. Kalau perlu bantuan psikolog langsung konselingnya berjalan. Gitu. Nah itu di tingkat universitas mendeteksi dari awal seperti itu. Nah di berbagai fakultas di UI itu sudah memiliki BKM namanya, Badan Konseling Mahasiswa. Siapa konselornya? Konselornya adalah dosen-dosen yang dilatih, dosen yang concern yang kemudian dilatih. Jadi memang ada kompetensinya untuk menjadi konselor. Itu yang kemudian dilakukan oleh pihak UI gitu. Tetap saja, walaupun kita punya berbagai program, kita juga dengar mahasiswa UI bunuh diri. Iya ya, masih ada aja ya Bu. Ada juga, jadi tetap masih banyak ruang-ruang untuk kita mengisi perbaikan ya. Karena menghadapi saya saja misalnya, saya generasi X, anak saya sebenarnya SMA kelas 3, kurang lebih lah hampir sama mahasiswa saya yang semester 1 gitu ya. Itu banyak gap saya rasakan. Banyak gap saya tuh, dan dia dunianya kan beda. Jadi dia mungkin canggih banget ya dengan dunia maya selancarnya luar biasa, sementara kita nggak nyambung, apa sih yang diomongin gitu ya. Istilah aja kadang ya kita nggak paham gitu. Tapi saya percaya pendekatan lain tuh masih bisa masuk. Dan UI juga bergerak pada level mahasiswa. Jadi BEM, misalnya BEM FKM UI, unit Adkesma ya, dulu Kesa sempat di sana ya, sebelum jadi ketua BEM ya. Ya, advokasi dan kesejahteraan mahasiswa. Nah, itu melakukan survei di FKM UI, melakukan survei. Hasil surveinya itu mereka menemukan misalnya mahasiswa ini apakah depresi apa dan seterusnya. Nah, yang kemudian disampaikan ke pihak fakultas. Harapannya sih sebetulnya kita bisa bergerak dari sana. Tapi memang kita masih berproses lah. Kita masih berproses ke sana walaupun kasus ini terus bertambah banyak. Lalu apakah dosen lain juga concern? Kalau yang saya perhatikan banyak sebetulnya dosen yang juga concern. Cuma memang tingkat concernnya itu beda-beda. Ada yang bisa secara fisik, oke, gue ngerjain ini, gue ngerjain itu. Ada yang toh gue bantuin lo, gue nggak bisa ini, lo perlu apa? Gue kerjain ini gitu. Jadi beda-beda levelnya. Saat ini saja kami di FKM, saya bersama teman-teman gitu ya, dosen-dosen muda FKM, kita bikin satu grup. Kita beri nama Are You Okay? Isinya dosen-dosen muda, kita biasanya saling tukar pikiran. Mahasiswa gue gini mbak,
gue gimana ya, dan seterusnya gitu. Sambil juga kita menjaga pada level tertentu tingkat kerahasiaan identitas dari mahasiswanya gitu. Nah jadi kita kerjakan yang kita bisa. Kita pada level itu kita kerjakan yang kita bisa, kita sadar kita nggak mampu, oke kita perlu pengetahuan apa nih gitu ya. Dan baru kemarin kita diskusi dengan klinik Makara UI dengan pimpinannya, psikolog dan kepala bagian pelayanannya. Mereka bilang kita support, perlu bantuan apa gitu. Jadi kita support. Nah isu yang kita hadapi tuh nggak tampak mata kadang. Nggak kelihatan ya Bu ya? Nggak kelihatan sama sekali. Jadi kalau kita lihat mahasiswanya di kelas aktif, ceria, presentasi bagus, dan memang umumnya tidak punya masalah kognitif. Jadi jangan bilang IPK jelek terus enggak, seringkali enggak. Gitu. Kayak saya dong Bu. Semuanya tuh nggak mencurigai, kita tidak curiga sama sekali. Jadi ketahuannya pas kelihatannya dari mana? Kelihatannya pada saat dia menemukan tekanan, pada saat dia mendapat tekanan. Di kelas dia baik-baik aja gitu, tapi begitu udah nyusun skripsi, kemana ya? Nih anak kok nggak muncul-muncul? Nah itu biasanya gejala pertama tuh Mbak. Gak muncul, sulit dihubungi, terus lama-lama medsosnya mulai nggak aktif. Gitu ya. Nah, terus WA mati. Nah itu tuh udah habis itu udah gak bisa kita jangkau tuh. Nah jadi kita mencegahnya gimana? Jangan sampai ini handphone terjadi seperti itu ya. Jadi kita kejar di depan dengan cara kalau kita membuka diri, it's okay, gak apa-apa. Bu, saya kadang mahasiswa saya gini, Bu, saya ini lagi down banget karena saya punya mahasiswa dengan depresi mayor. Jadi dia minum sejumlah obat-obatan. Sampai minum obat ya Bu ya? Dan itu beberapa mahasiswa bimbingan saya seperti itu. Ibu, tapi saya berusaha menjaga komunikasi. Menurut saya itu kunci. Jadi begitu dia mengatakan, Ibu, saya sedang down. Saya bilang sama dia, it's okay, take your time. Kalau perlu waktu mau ngobrol sama saya, please feel free. Gitu ya. Kadang mahasiswanya kan jauh gitu, dia lagi ngambil data di Jogja. Terus dia bilang, Ibu, saya sedang drop luar biasa, gitu kan. Jadi komunikasi yang baik itu yang saya berusaha jaga. Saya sadari saya tidak bisa selalu membantu, tapi kalau saya punya komunikasi yang baik, saya masih bisa gunakan resources yang ada di fakultas, yang ada di universitas gitu untuk membantu menjangkau mahasiswa yang jauh-jauh gitu. Semoga dosen-dosen begini semua nih harusnya modelannya ya. Supaya bisa ngajak ngobrol gitu kan. Kadang kan biasanya takut Bu ngajak ngobrol dosen biasanya ya. Betul. Ya, nah selain upaya kampus nih, dengar-dengar Kak Kesa juga project kelompoknya kan terkait mental health gitu ya. Boleh nggak cerita nih Kak Kesa, project kelompoknya tuh seperti apa sih gitu? Ya, jadi sebenarnya gini. Sebenarnya berawal dari tugas ya. Tugas Bu Tito ya. Dari tugas Bu Tito gitu ya. Awalnya kita juga bingung sebenarnya temanya apa atau mau mengangkat isu apa. Tapi kembali lagi tadi, kalau misalnya perhatikan bahwa setiap kelas Bu Tito sebenarnya ada mention terkait dengan kesehatan mental dan segala macam. Akhirnya ya itu yang menjadi concern dari kelompok kami untuk coba mengangkat isu tema kesehatan mental. Tapi alhamdulillah juga ketika dalam proses ini bahwa kan tadi tuh bahwa kesehatan mental itu suatu yang agak sulit dideteksi ya orangnya siapa dan segala macam. Jadi disarankan bagaimana akhirnya kita mengumpulkan data terlebih dahulu dari mulai mahasiswa S1 dan juga mahasiswa pasca sarjana. Dan proses itu berjalan kurang lebih 3 minggu sampai dengan sebulan ya kurang lebih, termasuk dibantu juga sama Dr. Yeni ya untuk hal itu. Gak usah bilang-bilang. Gak usah dibilang. Ya kebetulan kita satu kelompok kan. Seperti itu. Ya dibantu juga sama Bu Tito dan juga ada kolaborasi juga sama mahasiswa S1 yang kebetulan mengambil isu ini seperti itu. Dan alhamdulillah terkumpullah data. Dari data itu juga awalnya sebenarnya saya masih belum tahu ya maksudnya kesehatan mental ini definisinya apa, dan ternyata dari situ kita tahu ya bahwa misalnya kesehatan mental itu ada yang namanya stres saja, ada yang namanya kecemasan, baru nanti tingkat tertingginya depresi seperti itu. Dari situ sudah terjaring tuh terkait dengan kesehatan mentalnya, kemudian juga terjaring dari orang-orang yang mengisi kuesionernya. Kita coba kategorikan ya terkait ternyata dengan gimana tuh hasilnya? Dan hasilnya ternyata mengejutkan kah? Ya, saya juga terkejut dengan hasil saya sendiri. Seperti itu ya. Dan juga
di kuesioner itu sebenarnya kita juga ada memasukkan sebuah apa istilahnya, sebuah tambahan pertanyaan bagaimana kalau misalnya hal apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan itu. Dan didapatkan bahwa datanya banyak dari mereka itu ya kalau untuk apa istilahnya mengatasi sesaat itu biasanya dengar video dan segala macam. Dan proses itu sampai akhirnya jadi ya alhamdulillah juga itu ternyata membantu juga ya Bu membantu sebagai base data ya untuk FKM sendiri hingga akhirnya mungkin nanti Bu Tito yang bisa menjelaskan terkait dengan itu ya. Berarti mencoba memberikan intervensi gitu ya. Iya, mencoba memberikan intervensi tapi bukan intervensi jangka panjang ya kalau misalkan kita lakukan di kelompok, tapi intervensi apa yang bisa dilakukan untuk menghilangkan permasalahan kesehatan mental mereka dalam kondisi yang mungkin sesaat gitu seperti itu. Tapi kan jangka panjang atau menengahnya itu alhamdulillah dibantu juga nih dari Bu Tito. Mungkin nanti Bu Tito bisa ceritakan lebih lanjut seperti itu ya. Oke, iya. Jadi saya dengar-dengar juga kan ya Bu, dari mahasiswa S2 dan S1 pun juga memberikan intervensi gitu ya Bu ya. Intervensinya apa aja nih Bu? Jadi saya terima kasih sekali sebetulnya ya Kesa, Dokian, teman-teman itu setali tiga uang lah dengan saya dan menangkap gitu ya, concern saya tuh tertangkap. Karena kita sadar kita tuh nggak bisa sendiri, kita perlu banyak orang rame-rame gitu ya. Jadi alhamdulillah ditangkap dan dilakukan survei. Saya pikir cukup baik, datanya respondennya cukup banyak ya, hampir 400 ya, atau lebih dari 400? Hampir 400. Dan S1, S2 cukup representatif. Hasilnya waktu itu sudah sempat dipaparkan Kesa dan tim ya, dipaparkan ke pihak pimpinan fakultas. Dan berdasarkan data itu fakultas mulai menyusun sejumlah program yang insya Allah dilaksanakan di tahun depan. Apa saja program yang sudah dibicarakan? Yang pertama, sekarang sudah mulai nyusun SOP yang sedang berjalan saat ini. Ke depan BKM yang tadi saya sebut, dulu pernah ada FKM lalu sempat terhenti karena pandemi lama gitu, karena nggak ada mahasiswa yang ke kampus kan. Akan dihidupkan kembali dengan memulai melatih mengirim beberapa dosen untuk pelatihan. Jadi alhamdulillah program advokasi yang dikerjakan oleh teman-teman ini memberi banyak dampak, karena setelah melihat data kita semua aware, masalah ini tidak sederhana dan ini di depan mata kita gitu. Kita hadir karena ada mahasiswa gitu. Jadi harusnya kita memang memberikan perhatian full pada mahasiswa. Itu sebetulnya yang insya Allah ke depan akan terus kita program ya, dan kebetulan kita ada dosen-dosen ini kan, ada dosen EPIT yang bergabung ya, ada dosen PKIP dengan macam-macam kompetensi yang mereka miliki, mereka bawa semua jadi satu, kita mulai ramu, bagaimana nih kita bikin surveillance-nya. Jadi teman-teman yang EPIT mikirin surveillance-nya gitu ya, teman-teman yang AKK mikirin prosedurnya, SOP, tata laksananya gitu ya, ini bagaimana nih caranya gitu ya, kapan dia dirujuk, bagaimana mekanisme merujuknya, bagaimana kerahasiaan data. Terus teman-teman PKIP mikirin soal media-media edukasinya, cara kita sosialisasinya gitu. Jadi kita sama-sama bergabung gitu ya, urun rembuk apa yang bisa kita kerjakan, walaupun mungkin baru bisa kita lihat hasilnya di angkatan-angkatan berikutnya. Salah satu yang juga penting dari hasil temuan kita adalah peer. Peer itu luar biasa perannya ternyata. Di banyak kasus mereka orang tuanya tuh nggak tahu apa-apa, dan mereka tuh kadang pesan, Bu, ibu jangan bilang-bilang sama orang tua saya nggak tahu, justru nggak mau cerita sama keluarga justru. Alasannya bisa karena satu, dia tidak mau menyusahkan orang tuanya, yang kedua dia merasa orang tuanya tidak pernah peduli dengan dia, gitu. Nah jadi peer tuh biasanya saya mengandalkan peer juga kadang-kala. Jadi kalau saya approach dia susah, kok tumben nih anak ya gitu, nah saya temannya nih gitu, minta bantuan temannya. Dan yang dikerjakan BEM FKM UI Adkesma itu juga peer. Jadi teman gitu ya, teman curhat, ngobrol-ngobrol gitu ya. Itu yang ya segala macam aspek kita masuk lah gitu. Cara ya Bu ya dicoba ya. Jadi kira-kira mungkin memang mata kuliah terkait kesehatan mental ini nggak selalu ada gitu ya Bu ya, tapi berarti karena tadi sudah dosen-dosen semua dari berbagai peminatan gitu, mungkin bisa ya Bu nyelip-nyelipin gitu ya masalah kesehatan mental ini, karena ternyata memang cukup pelik gitu ya permasalahan ini Bu.
Betul, jadi maaf saya sedikit memotong. Memang kita yang perlu kita kemudian kembangkan itu adalah sosialisasi, edukasi. Itu mengedukasi mereka. It's okay. Kamu nggak apa-apa kalaupun kamu lagi stres, kamu lagi ini tuh nggak apa-apa gitu ya. Terus kemana? Ada waktunya kok, boleh gitu ya Bu ya. Terus kamu bisa kok mengakses kemana gitu ya. Jadi sosialisasi, mengkampanyekan, kemudian mengedukasi itu program paling penting menurut saya yang harus dikejar sedini mungkin gitu. Kita berharap kita ingin mengurangi di ujung, maka kita main di depan sesuai dengan FKM ya. Prinsipnya kan, filosofinya kan kita preventif, promotif, preventif ya. Ya. Itu tadi permasalahan mental health baru di lingkup kampus aja ya Bu ya. Jadi kita memikirkan nih, bagaimana dengan masyarakat ini dalam hal ini di Kota Depok gitu ya, masyarakat atau mungkin anak sekolah yang di bawah mahasiswa, bagaimana dengan anak-anak di bawah umur, kemudian anak-anak di luar kampus UI itu ada, kira-kira Ibu ada apa ya, kira-kira terfikir nggak Bu bagaimana nih gambaran kesehatan mental? Kayak Kak Kesa nanti harus melakukan penelitian juga nih kayaknya. Harus diperluas nih Kak, selain di kampus kayaknya harus ke masyarakat nih kayaknya nih. Iya. Mungkin kita dari kampus juga alhamdulillah itu ada support dan segala macam ya, mungkin nanti akan kerjasama juga ya sama kampus-kampus lain ya untuk hal ini, terutama yang punya mungkin concern juga hal ini, apalagi yang punya fakultas kesehatan terutama. Karena baru satu kampus aja terjaring begitu banyaknya ya Bu ya. Bagaimana dengan orang-orang di luar kampus sana gitu. Nah, kira-kira Ibu punya harapan atau punya apa nih yang ingin disampaikan gitu untuk mahasiswa maupun mungkin untuk masyarakat, dalam hal ini masyarakat Kota Depok, Bu? Ya, jadi berbekal dengan pengalaman karena saya bukan ekspertisenya di situ, yang bisa saya sampaikan buat adik-adik mahasiswa gitu, anak-anak saya mahasiswa, yang pertama tuh harus menyadari bahwa nggak apa-apa gitu, kita semua mengalami up and down, itu yang pertama. Yang kedua, pastikan kita mendapat pertolongan, dan pertolongan itu ada gitu, ada kok terbuka kesempatan itu gitu. Lalu yang berikutnya lagi adalah untuk saya mulai dari pendidik dulu, baik guru maupun dosen, karena saya sebagai pendidik ya. Teman-teman guru, dosen, sama kita pendidik gitu. Di dalam tugas kita juga termasuk bukan cuma sekedar membuat mereka tidak paham jadi paham lalu mereka lulus, tapi termasuk mendampingi mereka gitu ya. Jadi kita punya tugas itu, mengingatkan sama-sama para dosen, para guru, kita punya tugas itu. Mereka anak-anak kita gitu, yang diamanahkan ke kita dalam tugas kita. Lalu yang berikutnya untuk para orang tua, karena saya juga orang tua dan saya sering banget ngomong sama teman-teman saya yang seusia. Jadi saya selalu bilang ada beda gaya atau pola asuh antara bagaimana kita dibesarkan dan bagaimana kita membesarkan anak kita, gitu. Jadi jangan samakan. Dulu mama nggak apa-apa kok kamu gini doang, kamu mental tempe gitu. Jangan samakan, karena setiap anak tumbuh besar di generasinya, di masanya, dan tidak sama dengan masa kita. Jadi kita juga harus belajar orang tua. Lalu yang berikutnya adalah bangun komunikasi. Bangun komunikasi yang baik dengan anak-anak. Anak zaman sekarang nggak bisa gaya otoriter. Saya saja mengajar itu gayanya sebisa mungkin tuh sama anak-anak. Kamu gimana? Gitu ngomongnya. So cool gitu. Cool, santai. Dan saya merasa tidak membuat mereka jadi tidak hormat kok. Enggak gitu. Mereka tetap sopan, tetap semua hal yang nilai yang kita tanamkan itu jalan. Lalu berikutnya adalah para orang tua juga perlu aware nih kayaknya. Dok ya, mungkin salah satu program dinas kesehatan gitu ya, kalau mau merangkul kampus juga feel free gitu ya, kita sama-sama jalan bareng gitu ya. Kolaborasi Karena FKM kan juga kita punya khususnya PKIP nih. Nah, itu punya, menurut saya punya program ke arah sana. Jadi bisa mulai mengkampanyekan ke masyarakat ya, para orang tua. Harus aware gitu kan anak-anaknya. Jangan merasa baik-baik aja gitu. Anaknya diem di kamar, baik-baik aja. Anaknya nggak ngomong, nggak apa-apa. Nah itu juga
itu juga kita mulai perlu mendeteksi. Saya rasa itu ya. Oke. Ya, ini mewakili guru, orang tua gitu ya, ada orang dewasa, coba perwakilan anak muda nih gimana nih? Mahasiswa ya. Mahasiswa, iya. Ya, mungkin, harapannya apa nih? mungkin tepatnya ke perwakilan mahasiswa ya. Kalau Ya. muda nggak muda lagi nih. Oke. Ya mungkin untuk teman-teman di luar sana, berbagai macam masalah yang mungkin sedang dihadapi atau segala hal yang mungkin membebani pikiran dan juga perasaan, untuk teman-teman semua, percayalah bahwa teman-teman itu nggak sendiri. Teman-teman punya orang yang akan mendengarkan cerita teman-teman. Jadi kalau ada masalah yang mungkin teman-teman hadapi, ada berbagai hal yang mungkin membebankan pikiran dan perasaan teman-teman, ingatlah untuk jangan menyimpan itu sendiri dan berceritalah kepada mungkin orang atau teman dekat atau sahabat teman-teman yang bisa mendengarkan teman-teman. Pokoknya kalau ada permasalahan, jangan dipendam sendiri teman-teman. Itu aja dari saya. Kak Kesa, Bu Tito, cukup banyak sekali nih ya informasi, pengetahuan, juga sharing-sharing yang sudah dibagi terkait kesehatan mental ini. Saya juga mengucapkan terima kasih Bu Tito. Sama-sama, semoga Kak bermanfaat. Kesa. Ya, Sama-sama, Kak. ya, ternyata permasalahan kesehatan mental ini tidak bisa kita anggap sebagai permasalahan biasa ya. Iya. Ternyata sudah menjadi permasalahan yang cukup pelik gitu ya di negara kita ini. Oke, Sobat Healthies, bagaimana pembicaraan kita kali ini tentang mental health atau kesehatan mental? Ternyata kesehatan mental ini menjadi permasalahan bagi kita semua, dalam hal ini mahasiswa, masyarakat, orang tua, guru, dosen. Oleh karena itu, bagi siapapun yang merasakan ada permasalahan misalnya dalam dirinya, tadi seperti Bu Tito sampaikan, it's okay gitu ya, it's okay if we not okay gitu. Jadi kita boleh kita bercerita sama teman sekitar, atau kita mau berbagi juga, atau kita melampiaskannya dalam hal-hal yang positif, itu sangat baik sekali. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada hari ini bisa membuka mata hati kita supaya melihat bagaimana nih lingkungan sekitar kita. Jadi supaya kita nggak lagi sendiri, kita juga harus berbagi dengan sesama. Ya, dan untuk Sobat Healthies, baik itu generasi muda atau ayah, ibu, kakek, nenek, atau semuanya, kalau terkait kesehatan mental ini, jika ingin berkonsultasi sebenarnya di Puskesmas di seluruh kota Depok ini boleh kita melakukan konseling. Ya, oleh karena itu jangan ragu-ragu untuk datang ke Puskesmas ataupun melalui layanan hotline telepon yang ada. Ya, tak lupa juga Kota Depok ini punya Puspaga, jadi ada pusat layanan konseling untuk keluarga. Nanti para Sobat Healthies juga bisa juga menghubungi melalui hotline telepon, nanti bisa kita lihat nih di bawah ini, nanti silahkan menghubungi. Jadi jangan ragu-ragu untuk berkomunikasi terkait kesehatan mental maupun masalah keluarga. Oke, Sobat Healthies, cukup sekian podcast kita kali ini. Sebelum ditutup nih, Bu Tito, Kak Kesa, saya punya jargon. Nanti kalau kita teriak info podcast, nanti kita semua teriak sehat bersama pasti bisa gitu ya. Oke. Info podcast, Sehat bersama, pasti bisa. Baiklah Sobat Healthies, kalau begitu kita jumpa lagi dalam podcast-podcast berikutnya yang lebih menarik lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen juga di medsos kami. Dan terus ikuti episode-episode info podcast berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi